Dalam deretan 25 nabi, nama Nabi Zulkifli alaihi salam termasuk di dalamnya. Nabi Zulkifli alaihi salam dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau tak pernah marah, beliau sangat amanah, adil, dan teguh dalam pendirian yang diwarisi oleh sang ayah. Banyak versi kisah tentang Nabi Zulkifli, namun cukup kita tahu bahwa beliau adalah seorang raja sekaligus seorang nabi yang arif dan bijaksana. Al-Quran tidak banyak menyebut nama Nabi Zulkifli alaihi salam, namun kita cukup meyakini bahwa beliau seorang nabi Allah, kekasih Allah yang memiliki kesabaran, jujur, dan adil. Allah berfirman, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Nabi Zulkifli terlahir dari keluarga Nabi, yakni ayahnya bernama Nabi Ayub dan ibunya bernama Rahmah. Nabi Zulkifli hidup di tengah-tengah kaum Rum di negeri Syam. Sejak kecil pun, ia tidak pernah berbohong. Banyak masyarakat yang mengenalnya sebagai seorang yang berlaku baik kepada siapapun. Inilah yang membuat sikap dan pendiriannya tidak mudah goyah sampai ia dewasa. Suatu hari, ketika seorang raja yang arif dan bijaksana akan mengakhiri jabatannya sebagai raja karena sudah sangat tua, lalu ia resah karena belum memiliki calon pengganti yang tepat, sang raja pun mengadakan sayembara kala itu dan mengumpulkan semua rakyatnya. Wahai rakyatku, kiranya aku dapat mengangkat seseorang untuk memimpin manusia di masa hidupku, agar aku dapat melihat tindak tanduknya, ujar sang raja. Dia pun akhirnya mengeluarkan keinginannya, siapa yang mampu mengemban 3 tugas dariku, yakni sanggup berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan menahan emosi, ia akan kuangkat sebagai pemimpin. Tidak ada satupun dari rakyatnya yang menjawab. Hingga akhirnya, ada seorang anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan, dengan lantang dia mengatakan, "Saya," ujar pria tersebut. Ketika sang raja menoleh pada seseorang yang mengacungkan tangan, ternyata seorang pemuda. Sang raja berpikir, karena belum yakin akan terhadap pemuda tersebut. Sehingga sang raja menawarkan kembali kepada rakyatnya yang mungkin lebih dewasa dan mampu, akan tetapi tidak ada yang mengacungkan tangannya selain pemuda bernama Bashar tersebut. Akhirnya, karena sudah tidak ada yang mau dan sanggup untuk menggantikan raja tersebut, raja itu pun memberikan kesempatan kepada pemuda bernama Bashar tersebut untuk menggantikan tahta dan tanggung jawab penuh dari tugas sebagai seorang raja. Pemuda bernama Bashar itu pun menjadi raja saat itu karena kesanggupannya mengemban tugas raja. Ia pun dijuluki Zulkifli, ia menjadi raja yang tidak pernah lalai dalam mengemban tugas, memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil tanpa masalah. Hingga suatu hari, mengetahui bahwa ada seorang sekaligus raja yang soleh, taat perintah Allah, dan menjadi raja yang adil, serta bertanggung jawab, maka iblis marah dan berencana menggodanya. Awalnya iblis meminta anak buahnya untuk menggoda Zulkifli, akan tetapi mereka tidak mampu, sehingga iblislah yang turun tangan untuk menggoda kekasih Allah itu. Sampai ada satu hari, iblis datang dengan melakukan tipu daya agar Nabi Zulkifli alaihissalam gagal dalam mengemban tugasnya sebagai raja yang beramanah. Ia memiliki rencana merubah wujud menjadi seorang manusia tua. Lalu ia segera menemui dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli untuk menggoyahkan kesabaran beliau. Kakek tua itu mengucapkan salam kepada Nabi Zulkifli, lalu Nabi Zulkifli menoleh dan bertanya, "Siapa Anda?" Ujar Nabi Zulkifli kepada iblis yang menyamar. Kedatangan iblis yang menyamar sebagai kakek tua itu berpura-pura mengadu. Ia berkata, "Wahai baginda raja, hamba adalah seorang musafir, semua barang kepunyaan hamba telah dirampok orang." Balasnya, kakek tua berbicara banyak sampai berjam-jam sehingga waktu istirahat Zulkifli terlewatkan, sehingga ia tidak bisa tidur. Akan tetapi, bukannya marah dan mengusir kakek tersebut, Nabi Zulkifli merasa iba,
lalu meminta kakek yang menyamar tersebut datang besok hari ke majelis pengadilannya untuk menyelesaikan perkaranya. Lalu ketika tiba waktunya untuk Zulkifli melakukan pengadilan untuk rakyatnya dalam berbagai macam perkara, Zulkifli sangat menantikan kedatangan laki-laki tua yang mengadu padanya. Akan tetapi sampai penghakiman selesai pun laki-laki tua itu tidak terlihat. Akhirnya Zulkifli pulang untuk istirahat di waktu siang sejenak karena ia memiliki banyak tugas sehingga waktu istirahatnya hanya pada waktu itu saja. Ketika sampai kepada tempat peristirahatannya, kakek tua itu datang lagi. Zulkifli bertanya akan perihal kedatangannya lagi dan berkata, "Bukankah aku memintamu untuk datang ke majelis peradilanku?" Lalu kakek tua itu menjawab dengan berbagai macam alasan, sehingga Zulkifli iba padanya. Seperti biasa kakek itu berbicara banyak tentang perkaranya, sehingga waktu istirahat Zulkifli terlewatkan lagi. Nabi Zulkifli tidak marah sekalipun kepada kakek tua tersebut. Nabi Zulkifli lalu meminta kakek tua itu datang kepadanya besok di majelis peradilannya. Kemudian Nabi Zulkifli tetap melanjutkan tugasnya, meskipun waktu istirahatnya terlewatkan dan ia sudah merasa letih. Keesokan harinya Zulkifli datang dalam majelis peradilannya seperti biasa. Lalu ia menunggu kedatangan kakek tua tersebut. Akan tetapi sampai acara penghakiman selesai pun kakek tua itu tidak datang. Nabi Zulkifli cukup lama menunggu sehingga ia memutuskan untuk pulang beristirahat. Ia sudah begitu letih dan mengantuk berat karena sudah berhari-hari tidak pernah istirahat. Sampai ke tempat peristirahatannya pun, Nabi Zulkifli berpesan kepada sebagian keluarga dan penjaganya, "Jangan kalian membiarkan seseorang pun mendekati pintu kamarku ini. Aku akan beristirahat, aku sangat mengantuk." Istirahatlah Nabi Zulkifli hingga tiba datang lagi kakek tua tersebut untuk menemui Nabi Zulkifli. Akan tetapi penjaga melarangnya karena pesan dari Zulkifli sendiri yang tidak ingin diganggu waktu istirahatnya. Kakek tua itu mencari berbagai alasan untuk mendapatkan izin. Kakek tua itu mengatakan bahwa ia sudah buat janji dengan Nabi Zulkifli sendiri, akan tetapi penjaganya tetap melarangnya. Akhirnya kakek tua itu melihat celah kecil dari bilik kamar Nabi Zulkifli tersebut, sehingga ia memasukinya dengan mudah. Kakek tua itu mengetuk pintu dari dalam ruangan tersebut, sehingga Zulkifli terbangun dan kaget karena melihat seseorang bisa memasuki ruangannya. Zulkifli lalu menemui dan bertanya kepada penjaganya, "Bukankah aku berkata padamu untuk tidak mengizinkan siapapun untuk menemuiku?" Penjaganya menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah memberikan siapapun masuk untuk menemuimu. Coba tanyakan kepada orang itu bagaimana ia bisa masuk." Lalu Zulkifli kembali menemui kakek tua tersebut dan melihat pintunya memang terkunci dari dalam, sehingga Zulkifli paham bahwa kakek tua tersebut bukan orang, akan tetapi iblis yang berusaha mengganggunya. Nabi Zulkifli berkata, "Hai musuh Allah." Si orang tua menjawab, "Iya, kau telah membuatku kelelahan dengan berbagai upaya aku menggodamu untuk marah, akan tetapi tidak membawa hasil apapun." Tanpa rasa kesal sedikit pun, ternyata Nabi Zulkifli tidak marah. Ia tetap sabar meski diganggu karena sudah beberapa hari tidak istirahat. Nabi Zulkifli adalah seorang raja sekaligus nabi yang memegang teguh amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya pada rakyatnya. Ia juga menuntun rakyatnya untuk mentauhidkan Allah. Namun kehidupan tidak bisa berjalan mulus begitu saja. Suatu hari terjadi pemberontakan dari rakyatnya sendiri yang durhaka kepada Allah, sehingga mereka meminta bertempur di medan perang. Ketika Nabi Zulkifli meminta rakyatnya yang setia untuk menyiapkan diri dalam pertempuran, tidak ada yang mau karena mereka takut mati. Sehingga mereka meminta Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah untuk menjamin kemenangan dan hidup mereka. Nabi Zulkifli pun berdoa dan tentu Allah mengabulkan permintaan kekasihnya. Nabi Zulkifli pun memberi kabar kepada rakyatnya bahwa Allah menjamin kemenangan dan kehidupan untuk mereka sehingga mereka siap untuk berperang. Mendengar berita baik tersebut, mereka pun segera mempersiapkan diri untuk bertempur dalam peperangan. Nabi Zulkifli memimpin mereka menyiapkan segala kebutuhan untuk rakyatnya.
Akhirnya berangkatlah mereka dengan penuh keyakinan, dengan dipimpin oleh Zulkifli, raja yang tegas dan berani. Mereka pun berperang dan tentunya memenangkan pertempuran tersebut. Musuh-musuh Allah telah kalah, mereka yang berkhianat pada raja mereka Zulkifli telah hancur. Nabi Zulkifli adalah sosok raja yang berani, adil, bertanggung jawab, jujur, dan tidak pernah marah. Kesabaran yang luar biasa yang dimilikinya membuat namanya dikenang dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli memiliki banyak versi dalam kisahnya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Nabi Zulkifli menggantikan Nabi Ilyasa dalam memimpin umat. Lalu ada yang mengatakan Nabi Zulkifli bukan seorang nabi akan tetapi hanya orang soleh saja. Allah berfirman, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Quran Surah Sad ayat 48.